Saya awali dengan memperlihatkan seorang wanita potongan rambut anak laki bernama Ever sedang menyiapkan makanan yang saat bersamaan ibunya pun muncul dan menceramahi putrinya tentang masa pubertas yang dianggapnya sebagai masa di mana lagi gaul bebas-bebasnya. Namun Ever menyela hal itu sambil mengatakan, "Aku nggak mungkin sampai lost staying kok, Mam. Icip-icip paling." Wah, sehingga ibunya berpesan bahwa Ever harus membuat pilihan yang baik sebelum akhirnya pergi untuk memburu baju dulag. What is this? Come on. What? We're going on a field trip, not to Pinnacle. Wanita yang menjemputnya adalah Tamara, sahabat si Ever, yang segera mempertanyakan baju yang dikenakan Ever, yang dianggapnya kurang terbuka. Sekalian aja atuh neng, kuteng ama behe doang, karena menurutnya hal itu akan membuat Ever tidak menarik, terutama ketika dia dilihat oleh kerasnya Stephen. Tamara terus saja nyerocos tanpa memperhatikan jalan, sehingga... Untungnya pemuda itu tidak wassalam dan dia bernama Randall. Mereka pun segera keluar untuk memeriksa apakah mobilnya penyok. Apakah Randall baik-baik saja? Yang awalnya Randall kesal, tetapi ketika mengetahui bahwa Tamara lah yang menabraknya, mimik muka Randall berubah seketika dan malahan pengen ditabrak lagi. Tiba-tiba jus namplok di Randall yang dilemparkan oleh Denny yang sedang bersama sahabatnya Han juga pacarnya Jessie. Yang memang Randall ini adalah bahan bulian mereka. Di sekolah, guru penjaskes bernama Lorenzo mengumpulkan handphone milik siswanya sebelum mereka berwisata dengan bus sekolah. Dan dia mengejek Ever yang tidak mempunyai handphone. "Kayaknya di kampungmu masih tahun 2006 ya?" Begitu congor si bapak ini. Juga sedikit bercanda kepada sopir bus bernama Wen, karena HP-nya juga pengen disita. Yang mana ketika di dalam bus, Jessie mengolok Candice, wanita dengan kawat gigi, yang lebih bagus jika dia menggunakan lipstick warna hitam. Ikutan pekerjaan amal. Geblek sugan, film apa ini, cok? Rhino, mate. All right, if anywhere. Quickly. Hit it, Wayne. Dalam perjalanan ke tujuan, Stephen yang duduk di sebelah Randall musa mesem memandangi Ever. Namun Denny segera melemparkan sekantong keripik untuk membuyarkan suasana lope-lopenya. Dan ketika bus berbelok, Lorenzo menyadari bahwa Wen salah jalan. Namun Wen terus saja melaju. Yang mana ketika Lorenzo berniat akan melaporkannya lagi nanti, tiba-tiba darah berceceran di jendela bus yang menyebabkan bus oleng dan keluar jalur, menabrak pohon hingga membuat penumpang di dalam freestyle kepala. Lorenzo melihat hidung Jessie berdarah dan dia menyuruhnya untuk membersihkannya. Yang karena tidak ada tisu di sana, Ever memberikan softtek miliknya, yang membuat Denny jijik, tapi mau gimana lagi. Dan tiba-tiba mereka mendengar sesuatu menggedor bus, membuat semua orang takut. Dan bantingan itu dihasilkan terus-menerus, bahkan di atas mereka. Bersama dengan pengeras suara mulai mengeluarkan peringatan berskala nasional, menyarankan untuk semua orang mengungsi ke tempat aman, tutup jendela dan slot pantau, karena mereka sedang dikepung oleh serangan kimia. Avoid affected areas at all costs. Lorenzo memperhatikan seorang pria mengetuk pintu bus dan dia memerintahkan Wen untuk membukanya. Siapa tahu itu tukang bengkel asongan. Sementara Randall dan Stephen segera berjalan menuju wilayah belakang. Dan ketika pintu bus dibuka, pria gondrong itu menggigit leher Lorenzo yang ternyata dia adalah zombie, menyebabkan semua siswa panik bergegas membuka pintu darurat. Namun sedihnya Candice malah terinjak-injak karena saking takutnya siswa dikejar zombie.
Ever dan Tamara kini bersama kelompoknya Danny dan segera ditemukan oleh Stephen dan Randall yang melihat sebuah gedung tempat mereka untuk berlindung. Dan ketika mereka mendengar suara jeritan mengerikan, kelompok itu segera berlari ke gedung. Namun Danny segera terjatuh di atas bangkai kuda yang sangat bau. Jijik pokoknya. Mereka pun membahas tentang situasi tersebut. Stephen membahas tentang siaran nasional dan mencemaskan keluarganya. Namun Danny menegaskan, "Hey, babatok casan, ini bukan di dalam komik." Dan tiba-tiba beberapa suara "har" kembali muncul dari berbagai arah, sehingga mereka bergegas masuk dan terpecah menjadi dua kelompok. Karena Tamara mengikuti geng Danny, sementara Ever pergi dengan Stephen dan Randall untuk mengumpulkan senjata juga menutup pintu jendela gedung. Bahkan lubang berit sekalipun mereka tutup untuk menciptakan barikade. Oh, fuck! This place is so creepy. I'd protect us. Fuck 'em up big time. Ever mendengarkan keluh kesah Stephen yang selalu diganggu dan dibully di sekolah tanpa bisa melawan. Lalu Randall muncul dan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu memang udah bawaannya dari lahir, tidak bisa dirubah. Dan saat mereka selesai membarikade area tersebut, tiba-tiba Candice berteriak meminta bantuan dari luar. Ever berniat menyelamatkannya, tetapi Randall segera menghentikannya dan menunjuk ke zombie Har yang sedang mengintai mereka dari luar. Dan mereka melihat zombie itu naik ke embim dan hanya menonton Candice. Ever ingin membantunya, tetapi kelompok itu tidak mengizinkannya. Bahkan Tamara sahabatnya pun tidak mendukungnya. Yang lantas Ever segera membongkar barikade agar Candice tahu lokasinya. Tetapi zombie Wen muncul mendobrak pintu sambil membawa orang yang ingin diselamatin Ever. Oh, fucking shit! Oh my God! Got it. Pelarian kelompok itu sampai di sebuah ruangan, yang di sana Rian teman sekelas mereka muncul tanpa tergores sedikit pun tubuhnya. Mereka bertanya dong kepada Rian, apa yang dia lihat, kok badan segede gini bisa lolos dari zombie? Rian menjelaskan bahwa dia juga nggak tahu, tetapi dia melihat beberapa teman sekelasnya diganyang oleh zombie, tanpa Rian bisa membantu. Dan ketika Randall dan Stephen menegaskan bahwa mereka pasti sudah berubah menjadi zombie, benar saja teman-temannya menerobos masuk ruangan dan sudah berubah menjadi zombie. Dan juga terdapat Wen zombie di depan mereka. Randall segera memecahkan dinding untuk kabur, sementara Han dan Danny bertarung melawan zombie untuk menahan mereka agar teman-temannya bisa melarikan diri. Namun Han harus diseret oleh zombie dan hal itu disaksikan Danny yang memilih lari. Dan ketika zombie berniat memeluk Ever, Danny segera menariknya. Lalu mereka berlari menuju ruangan lain. Yang di sana Danny hancur hatiku ketika melihat temannya sendiri dimangsa zombie tanpa dia bisa melakukan apa-apa. Dan Danny segera memerintahkan semua orang melihat sekeliling sambil mengatakan bahwa mereka sudah dipilih karena beberapa manekin terpajang di sana sebagai representasi mereka. He chose us. Ever melihat manekin dirinya sendiri yang di mukanya bertuliskan nothing, tidak ada apa-apa, dan Harwen muncul dari dalam manekin. Danny lantas menghadapinya, tetapi dia dengan mudah dilempar. Lalu Wen berniat menyerang Tamara, namun Randall segera memukulnya dari belakang dan terus memukulnya ketika Wen terjatuh di lantai. Lalu Tamara memeluk Randall karena dia telah menyelamatkannya. Ever memperhatikan beberapa barang terlarang yang dibawa Wen, dan salah satunya adalah korek api. Dia pun mengambilnya, dan di sana Danny mulai batuk lalu mengangkat bajunya yang terlihat sebuah luka. Are you feeling okay? Danny pun mengambil jaket dari manekinnya sebelum berniat akan menyelamatkan Han. Namun kini jalan normal pun tak bisa. Udah kayak ular dikasih garam aja guguliatan. Menuju sebuah kaleng semprot dan Danny menjelaskan idenya untuk membakar para zombie. Rian merasa kasihan kepada kondisi Danny dan mencoba untuk membantunya. Tetapi Rian segera didorong oleh Danny karena dia sudah kehilangan segalanya. Bahkan Han temannya sendiri. Danny mulai berbicara ngalor ngidul hingga saya pun ini nggak tahu mau
mengetik apa. Tetapi saat itu zombie Wayne masih hidup dan muncul. Semua orang berhasil menghindar, namun tidak dengan Danny. Dia segera didorong hingga terjatuh ke bawah gedung. Yang dipikir mereka is dead, tetapi malah har-haran. Wait! Randall menghibur Jesse yang menangis nguk-ngukan dan berjanji akan menjaganya, dan dia segera memberitahu semua orang bahwa mereka harus membangun lebih banyak barikade di dalam gedung. Namun Ever menolak hal tersebut karena dia pikir hal itu menyebabkan mereka terjebak di dalam gedung, dan dia berpikir mereka harus keluar mencari bantuan. Dia menyarankan agar mereka memancing para zombie ke satu sisi gedung hingga mereka dapat mampret alias melarikan diri ketika mereka menemukan celah, sehingga mereka dapat mengambil ponsel mereka yang ada di bus untuk memiskal 911. Absolutely fucking not. It's dangerous. Namun Randall tidak setuju dengan ide tersebut karena bahaya rambut cepak, tetapi Ever mengatakan dia tidak memerlukan izin dari Randall. Siapa lo, orang tua gue bukan? Dan dia pun segera membuat bom molotov dari kaleng semprot. Karena Ever mengingat perkataan dari Danny, dia segera menyalakan korek sebelum akhirnya melemparkan bom molotov ke mobil van. Dan hal itu menarik perhatian para zombie yang memungkinkan Ever untuk pergi mencari jalan keluar. Tamara mencoba untuk menghentikannya, tetapi tekad Ever sangat bulat seperti kepunyaan milik Tamara, sehingga dia pun pergi, dan Stephen juga mencoba menghentikannya. Namun sekali lagi, tekad Ever sangat bulat seperti dua bola bebogaan Stephen, yang pada akhirnya dia ikut bersama Ever menuju bus. Setelah dikagetkan dengan tangan berdarah Pak Lorenzo, mereka menemukan kantong berisi handphone, namun semuanya telah hancur, yang membuat hancur juga hati Ever karena kini dia meragukan dirinya sendiri dan menyebut dirinya bukan apa-apa. Stephen mencoba menghiburnya, tetapi bukan pakai ciluk bakekok, melainkan berbagi perasaan hingga di satu titik Ever menanyakan, apakah ini bagian mereka untuk transfer jigong atau ciuman? Dan saat mereka berniat melakukannya, Ever berhenti setelah mendengar radio bus berbunyi. Ketika Ever menemukan kaset, dia menyadari bahwa siaran darurat tersebut hanyalah sebuah rekaman, dan seseorang pasti telah mengaturnya. Dan Stephen yang panik segera mengambil jarum suntik cairan hijau dan menyuntikannya ke Ever, sambil meminta maaf ketika Ever oleng dan berbaring. Randall muncul memuji Stephen atas pekerjaannya, yang walaupun dia tidak sukai. Sementara Ever mulai merasakan efeknya, dan kita dibawa ke 5 minggu yang lalu, pada saat Randall merencanakan melawan balik para pengganggu dan mengajak Stephen untuk bergabung bersamanya, sehingga mereka dapat membuat pelajaran pada pengganggu dengan menakut-nakuti mereka. Nothing ever happens to them. We can fix that. They'll be our perfect audience. Stephen menyetujuinya, dan kedua orang itu segera mulai rencana di sebuah gedung terbengkalai. Dan saat mulai persiapan, Stephen mengeluh tentang mereka yang hanya berdua di gedung segede ini lagi. Namun Randall mengatakan seorang bernama Chip akan membantu mereka. Kembali ke masa ini, Ever terus merasa ngantuk dengan tubuh Lorenzo yang sedang kerek di sebelahnya, dan mendengar Randall memarahi Chip karena dia telah membunuh Lorenzo. Dan lantas Chip, orang yang menyerang bus di awal, melepaskan topengnya yang ternyata dia manusia asli. Chip membela diri bahwa dia berkomitmen pada pertunjukannya dan Lorenzo pantas mendapatkannya. Penglihatan Ever pun semakin kabur saat Lorenzo menoleh kepadanya dengan mengatakan Chip terlihat familiar ya, karena memang sebenarnya kemarin Chip sedang berada di dekat bus sekolah. Saat mereka membuat rencana, Wayne mengajukan diri untuk bergabung dalam rencana tersebut karena dia kesal sekali dengan Lorenzo yang selalu mengocon-oconinya sejak kecil. Wayne lalu mengonsumsi zat terlarang sebelum pesta mereka, dan Wayne telah menunggu momen ini sejak lama untuk membalas dendam. Ever semakin parah menggigau mendengarkan Lorenzo mengatakan bahwa 99% remaja tidak akan diganggu jika mereka percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkannya. Dan Chip lah yang melempar balon penuh darah ke bus. Randall sebagai pemimpin rencana, dan dia akan membawa teman sekelasnya ke dalam gedung dengan Stephen dan bantuan Wayne sebagai pemeran pendukung. Classmates herded by Wayne and yours truly because
Chip mengungkapkan sebotol cairan hijau neon zat yang sangat kuat yang disebut jus zombie. Ini akan membuat mereka yang disuntik mengikuti mereka dan bergerak seperti zombie. Stephen yang khawatir bertanya apakah yang akan terjadi selanjutnya. Randall berkata mereka hanya perlu mengikuti kesaksian teman sekelas, cari amanlah istilahnya. Di bus, Ever melihat saat Stephen panik tentang jus zombie dan Chip mengatakan bahwa efek obat itu akan hilang dan mereka akan lupa. Namun Stephen yakin bahwa siswa tidak akan lupa. Chip memberitahu mereka bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan amburadul sehingga mereka pun mau tidak mau menggunakan rencana cadangan. Dan Chip menunjukkan bahwa Randall memiliki tas penuh senjata sungguhan. Juga Chip memberitahu dia telah memasukkan zombie ke dalam kandang sehingga terserah mereka mau melakukan eksekusi seperti apa. Dan Stephen baru tahu ada rencana cadangan yang alhasil Chip memberitahunya kepadanya bahwa ini adalah rencana darurat dan menunjukkan kepada mereka sebuah sarung tangan dengan beberapa jarum suntik yang menempel di setiap jarinya. Chip berterima kasih kepada Stephen dan Randall karena memberinya kesempatan untuk balas dendam atas semua rasa kenyeri di hati ketika masih di SMA. Tetapi Stephen khawatir bahwa teman-temannya mungkin mati. Chip mengatakan bahwa hal itu mungkin diperlukan dan Randall meminta maaf kepada Stephen karena dia tidak dapat menyelamatkan teman sekelasnya. Karena semua orang harus mati, jika tidak mereka akan masuk ke dalam penjara. Dan Chip udah berpengalaman keluar masuk ke sana. You were in fucking jail? Only twice. Chill. Randall menghibur Stephen yang takut masuk ke penjara, tetapi mereka juga harus tetap dalam misi. Dia juga menyarankan bahwa Ever terlalu pintar untuknya. Mending Jesse aja yang dia pacari nanti. Ketika kembali ke gedung, Randall mengingatkan Stephen bahwa sudah tidak ada jalan untuk kembali. Sementara Ever mencoba melawan efeknya, memaksa tubuhnya untuk bergerak. Sementara Randall membawa Stephen ke kandang yang dihuni oleh teman-temannya dan bermaksud memberikan obat sampai mereka mati overdosis. Kembali ke Ever yang seperti ulat sagu, dia terus bergerak menjauh dari Chip yang segera menangkapnya. Namun ketika Ever berhalusinasi tentang Lorenzo yang mengatakan tentang ibunya yang menyuruh Ever membuat pilihan yang baik, mata Ever bersinar dan lantas menanduk Chip lalu menggunakan radio dia membanting-bantingnya tepat di kepala Chip. But since they are, I also want you to know that you deserve. Sementara itu Randall dan Stephen menyuntik teman sekelas mereka. Han mencoba melindungi Danny dan Randall memberitahunya bahwa tanpa Danny, Han tidak akan menjadi siapa-siapa. Dia kemudian menyuntikkan jarum suntik ke tangan Han. Sebelum akhirnya Randall meninggalkan Stephen untuk menemui Tamara. Si petot anak ingusan ini pura-pura sedih sambil memberitahu Tamara bahwa Ever sudah mati. We gotta get everybody up here. Can you help me? Tanpa tahu bahwa Ever segera berlari kembali ke gedung sementara Randall mengumpulkan kelompok Tamara, Jesse, dan Ryan dan meyakinkan mereka untuk membunuh teman sekelas mereka yang telah berubah menjadi zombie yang kini terperangkap di ruangan. Randall menyerahkan beberapa senjata kepada mereka. Namun ketika Randall dan Stephen bersiap membuka kandang dan ruangan, Ever pun encrot mendorong Stephen ke samping sambil menghentikan CS-nya yang akan menyerang. Randall mencoba meyakinkan mereka untuk menyerang, namun Ever sambil masih terkena efek sedet sorong menjelaskan bahwa kedua orang culun itu menipu mereka. Dan Danny mendukung perkataan Ever yang sekarang mencoba untuk meminta sahabatnya mendukungnya. Hingga alhasil Tamara memukul Randall sampai terbang ke dinding, menyingkirkan kain yang memperlihatkan mural tentang Stephen dan Randall yang menjadi penyelamat sementara Tamara memegang kakinya. You gotta be fucking kidding me. Danny menarik Stephen ke dalam kandang dan menguncinya di dalam untuk diserang oleh teman-temannya. Randall mengambil pedang dan mulai menyerang Ever. Kemudian Jesse melemparkan sebatang logam ke arahnya untuk dijadikan sebagai penahan. Tamara mencoba membantunya, namun ketika dia mengatakan dia tidak akan pernah bersama Randall, Randall ngamuk memotong senjatanya menjadi dua yang saat Randall akan menyabet Tamara, Danny berlari dan menempatkan dirinya di depan menerima pukulan. Dan Ever mengembalikan batangan besi ke Jesse, sehingga dia bisa membalaskan rasa sakit ayangnya.
Randall semakin marah. Dia segera menyerang Ever yang sedikit haheho yang meraba tasnya sambil menghindari serangan Randall, lalu mengambil sarung tangan jarum suntik untuk menyuntikkan ke kepala Randall. Sebelum mendorongnya menuruni tangga, Ryan dan Jesse memeriksa keadaan Danny dan dia meminta maaf karena selalu bersikap buruk terhadap mereka. Namun ternyata Randall muncul kembali dengan hejo seawak-awak ini. Ever sudah ngap-ngapan untuk bertarung sehingga keempat temannya lah yang melawan Randall. Sebelum akhirnya Ryan men-smackdown-nya dan Ever menutup pesta dengan memukul Randall menggunakan pedangnya. Should I have said something cool? Beberapa jam kemudian kelompok itu mengikat para manusia yang caper dan kekanak-kanakan sambil memulihkan dirinya dan mengakhiri pengalaman mengerikan mereka dengan trauma bersama para pembuli dengan yang dibuli. Danny akhirnya mengakui bahwa dia pernah scam penurunan berat badan bersama Ryan sebelum badannya ototan begini. Jesse akhirnya berteman dengan Candice dengan giginya yang bolong dan Tamara menyadari bahwa salah satu dari mereka ternyata adalah tukang es yang salah naik bus nih. Kemudian Ever dan Tamara bersama kembali dan Tamara terkejut dengan transformasi Ever yang dirasa sangat luar biasa. Lalu mereka pun menyalakan bus dan akhirnya meninggalkan hutan. Namun tiba-tiba Lorenzo bangun dari kematiannya membuat semua orang kaget termasuk saya juga dan film pun beresan.